Martial Peak 3568. Namun, harus dikatakan bahwa Raja yang Agung ini sangat luar biasa. Dikatakan bahwa dia hanya Raja Iblis tingkat tinggi. Namun dia mampu membunuh Half Saint. Ini benar-benar luar biasa. Ketika dia pertama kali mendengar berita ini, dia tidak bisa mempercayainya. Dan bahkan secara pribadi pergi ke benua awan terbang untuk menanyakannya sebelum kembali untuk melaporkannya. Untuk bisa membunuh Half Saint dengan kekuatan Raja Iblis tingkat tinggi. Di seluruh wilayah iblis. Belum lagi siapapun di masa depan. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Yang Mulia belum pernah mencapai prestasi seperti itu di masa lalu. Dari sudut pandang tertentu, dia sangat mengagumi keberanian dan kekuatan Great King Yang. Tepat saat dia gelisah, dia mendengar Yu Rumeng menggertakkan giginya di belakang meja. Bajingan kecil. Bajingan kecil. Mendengar ini, ekspresi Raja Iblis mau tidak mau menjadi sedikit aneh. Mengapa gelar ini terasa agak aneh? Dan, kemarahan Saint itu tidak sekuat yang dia duga. Dari kelihatannya, rumor yang dia dengar, tidak berdasar. Hubungan antara Yang Mulia dan Raja yang Agung ini sangat tidak biasa. Ceritakan secara detail bagaimana dia membunuh Yin Si. Ketika Raja Iblis mendengar ini, dia segera menjelaskan detail pertempuran 3 hari yang lalu. Dia secara pribadi pergi ke benua awan terbang dan menemukan beberapa orang yang selamat dari hari itu untuk menanyakan situasinya. Jadi dia memiliki pemahaman yang sangat rinci tentang apa yang terjadi hari itu. Kali ini, seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Persis sama dengan apa yang terjadi hari itu. Sesaat kemudian, suara Yu Rumeng datang dari belakang meja sekali lagi. Nadanya dipenuhi dengan kejutan yang tidak dapat disembunyikan. Kamu mengatakan bahwa dari awal hingga akhir, dia bertarung sendirian dengan Yin Si tanpa ada yang mengganggu. Menurut penyelidikan bawahan ini, memang begitu. Namun, setelah Great King yang membunuh Lady Yin Si, dia tampaknya berada di ujung talinya. Ketika Raja Iblis dari benua awan terbang ingin menyakitinya, dia memanggil Winchester untuk melindunginya. Dia benar-benar mampu mencapai prestasi seperti itu. Ekspresi Yu Rumeng menjadi rumit. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati. Kematian Yin Si tidak dapat dibenarkan. Sebagai seorang sucubus, dia sangat percaya diri dengan teknik rahasia jiwanya. Tetapi setelah Yang Kai bermalam dengannya, kekuatan jiwanya telah meningkat ke tingkat yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Half Saint. Selain itu, teknik menyihir dari ras sucubus sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Mungkin karena inilah Yang Kai mengambil inisiatif dan Yin Si dirugikan. Ditambah dengan fakta bahwa Yin Si telah terluka parah dalam pertempuran benua Eternal Heaven. Meskipun lebih dari sebulan telah berlalu, dapat dipastikan bahwa dia belum sepenuhnya pulih. Bahkan sebagai penguasa benua awan terbang, sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan yang bisa dia tunjukkan. Itulah sebabnya Yang Kai mampu mencapai prestasi seperti itu. Jika itu adalah Half Saint di puncaknya, Yang Kai tidak akan pernah bisa mencapai prestasi seperti itu sendirian. Namun, bajingan kecil ini benar-benar pergi untuk mencari masalah dengan Yin Si segera setelah dia meninggalkan benua Pantom. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dan pada akhirnya, dia bahkan membunuhnya. Jika berita ini menyebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan para Saint Iblis lainnya. Yu Rumeng bahkan bisa membayangkan wajah kebencian Bei Limo ketika dia melihatnya lagi. Betapa penuh kebencian. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Raja Iblis di bawah dengan hati-hati bertanya, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Tolong jelaskan, Yang Mulia. Lagi pula, kematian Half Saint bukanlah masalah kecil. Dan jika tidak ditangani dengan benar, itu mungkin menyebabkan Half Saint lainnya merasa tidak nyaman. Yin Si telah mengikuti Yu Rumeng selama bertahun-tahun sekarang. Jadi baginya untuk dibunuh di wilayahnya sendiri tanpa alasan, harus ada penjelasan. Di mana bajingan kecil itu sekarang? Yu Rumeng bertanya dengan ekspresi serius. Keberadaannya tidak diketahui. Sejak Great King yang mengendarai Winchester 3 hari yang lalu, tidak ada yang melihatnya lagi. Menyelidiki, temukan dia untukku. Dia pasti terluka parah sekarang. Setelah menemukannya, bawa dia kembali ke kota suci. Ratu ini secara pribadi akan berurusan dengannya. Meskipun Yu Rumeng menggertakkan giginya saat dia berbicara,
Seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain menelan Yang Kai utuh. Raja Iblis masih dapat menangkap informasi yang berbeda dari kata-katanya. Yang Mulia benar-benar mencintai dan melindungi Raja Agung ini. Jika tidak, mengapa dia memerintahkan seseorang untuk membawanya kembali ke kota suci? Yang perlu dia lakukan hanyalah mengirim beberapa Halfsain untuk membunuhnya. Lady Yinsi mungkin mati sia-sia kali ini. Selain itu, ke dunia luar, dikatakan bahwa Yinsi berkolusi dengan pengkhianat Yue Sang dan berusaha melakukan kejahatan. Sekarang dia telah terbunuh. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tentu saja. Raja Iblis dengan hormat mengangguk dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Lalu, bagaimana dengan Tuan Dili? Haruskah kita mengirim seseorang untuk memberitahunya? Dia jelas tahu apa yang terjadi hari itu di benua Eternal Heaven. Karena Yang Kai mencari masalah dengan Yinsi dan bahkan membunuhnya, dia pasti tidak akan membiarkan Dili pergi. Memikirkannya saja membuat kulit kepalanya mati rasa. Jika Raja yang Agung bisa membunuh Lady Yinsi sendirian, dia pasti akan mampu melawan Sir Dili. Terlebih lagi, dia memiliki Winchester di sisinya. Jika dia benar-benar pergi mencari Dili, itu pasti akan menjadi kekacauan besar. Dili sudah pergi ke medan perang dua dunia. Tidak perlu memberitahunya. Yuru Meng berkata dengan ringan. Ya, jawab Raja Iblis dengan hormat. Awalnya, Saint Venerable sudah membuat pengaturan secara rahasia. Karena Sir Dili telah pergi ke medan perang dua dunia, kemungkinan besar Yang Kai tidak akan dapat menemukan masalah dengannya. Jadi masalah ini harus berakhir di sini. Kamu boleh pergi. Yuru Meng melambaikan tangannya dan perlahan menutup matanya. Bersantai di kursi empuk saat dia mengingat kata-kata Yang Kai. Bahkan jika wilayah iblis pada akhirnya menang dan menempati batas bintang, berapa banyak dari ras iblis yang akan bertahan? Berapa banyak Saint iblis yang akan bertahan? Di dalam Medicine Garden, ketika Yang Kai membuka matanya, dia merasakan seluruh tubuhnya mati rasa dan gatal, seolah-olah ada miliaran semut yang berenang di dalam tubuhnya. Rasa gatal aneh yang berasal dari daging, meridian, dan tulangnya membuatnya sulit untuk menggaruknya. Tuan, kamu sudah bangun. Suara terkejut mulu datang dari sampingnya. Yang Kai melihat ke bawah dan melihat bahwa roh kayu kecil ini menatapnya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kedua matanya merah, dan sepertinya ada bekas air mata di wajah kecilnya. Dia pasti menangis. Pada saat ini, mulu mengambang di samping kakinya. Tangannya membentuk serangkaian segel tangan saat cahaya hijau gelap muncul dari tubuhnya. Muzu di atas kepalanya juga berada di posisi yang sama. Dan aura hijau yang dilepaskan oleh dua roh kayu seperti air yang melilitnya, memungkinkan dia untuk membenamkan dirinya dalam vitalitas dan energi ini. Berapa lama aku tidur? Yang Kai bertanya dengan suara serak. Begitu dia berbicara, dia merasa seolah-olah tenggorokannya terbakar. Seolah-olah ada bola magma di tenggorokannya. Bahkan suaranya agak terdistorsi. 8 hari. Suara Muzu di atas kepalanya terdengar. Begitu lama. Yang Kai terkejut. Dia sangat menyadari fisiknya sendiri. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang cedera biasa. Bahkan jika dia menderita beberapa luka ringan, dia seharusnya bisa sedikit pulih. Kali ini, dia sebenarnya tidak sadarkan diri selama 8 hari. Jadi jelas betapa seriusnya luka-lukanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah mengalami cedera serius seperti itu sejak debutnya. Bahkan sekarang, meskipun dia sudah bangun, luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Tuan, kamu berusaha terlalu keras. Mulu khawatir setengah mati. Tegur Muzu dengan wajah datar. Jika kamu tidak segera bangun, aku khawatir Mulu akan menangis. Tidak, wajah Mulu memerah saat dia memelototi Muzu. Sepertinya menyalahkannya karena berbicara omong kosong. Melihat Yang Kai menatapnya sambil tersenyum, wajahnya menjadi lebih merah saat dia menundukkan kepalanya dan berbisik. Aku benar-benar tidak menangis. Melihat penampilannya yang imut, hati Yang Kai menghangat dan dia melambaikan tangannya. Kalian berdua harus istirahat. Mengatakan demikian, dia mendorong dirinya sendiri. Melihat ini, Muzu dengan cepat terbang di belakang Yang Kai dan menggunakan semua kekuatannya untuk mendorongnya kembali. Mulu juga bergegas dan meraih salah satu jari Yang Kai. Wajahnya memerah saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya kembali. Begitu kedua roh kayu bergerak,
Aura hijau yang dipenuhi vitalitas menghilang. Duduk tegak. Yang Kai tersenyum dan mengangkat jari untuk membelai kepala Mulu. Berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Mulu segera menyipitkan matanya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat Muzu terbang keluar dari belakangnya. Melihat ini, dia mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan berkata, ini semua berkat fisik Tuan yang luar biasa. Jika tidak, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika orang biasa menderita cedera seperti itu, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup. Mengatakan demikian, dia memasang ekspresi serius dan berkata, lain kali, Tuan tidak bisa bertarung begitu keras. Gadis kecil seukuran kepalan tangan yang berpura-pura bermartabat benar-benar membuat Yang Kai ingin tertawa. Tetapi perhatian dua roh kayu padanya adalah asli. Yang Kai dengan cepat mengangguk dan berkata, itu tidak akan terjadi lagi. Mendengar ini, Muzu menghela nafas, mengetahui bahwa Yang Kai hanya mengatakannya dengan santai. Dunia luar sangat berbahaya. Jadi bagaimana mungkin ada saat ketika seseorang tidak harus mempertaruhkan nyawanya? Jika seseorang tidak mempertaruhkan nyawanya, orang lain akan melakukan hal yang sama. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Muzu mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan pertama-tama harus memeriksa tubuhmu. Jangan tinggalkan bahaya tersembunyi. Bagus. Yang Kai mengangguk dan duduk bersila, menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa dirinya sendiri. Pohon abadi ada di samping, tetapi pada saat ini benar-benar kosong. 3 daun yang tersisa di pohon telah diberikan kepada Kaisar Agung Bulan Cerah oleh Yang Kai. Muzu dan Mulu terbang ke salah satu cabang pohon abadi dan duduk berdampingan. Mulu mengayunkan kedua kaki kecilnya dengan gembira. Tampaknya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat Muzu menatapnya dengan senyum mengejek. Wajah Mulu segera memerah saat dia menundukkan kepalanya. Merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Cedera yang dideritanya kali ini cukup serius. Bahkan dengan kemampuan pemulihannya yang kuat dan penyembuhan berkelanjutan dua roh kayu selama 8 hari, dia masih belum sepenuhnya pulih. Namun, setelah serangkaian inspeksi, Yang Kai bisa sedikit rileks. Luka-luka di tubuhnya serius, tetapi tidak ada bahaya tersembunyi. Sebaliknya, setelah bertarung dengan Yin Xi, dia mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Paling tidak, kultivasi Raja Iblis tingkat tingginya telah benar-benar stabil. Bersambung.